Sidang Jumat yang berbahagia, mari di awal ini kita senantiasa merasa berbahagia, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sehat kita. Di saat yang sama barangkali ada saudara kita, tetangga kita yang nampaknya lebih muda, Allah kasih ujian sakit terlebih awal. Diberikan kita kesempatan dan waktu yang enak, nyaman untuk bersujud di Masjid As-Sagaf ini, yang dengan nyaman kita bisa merasakan betapa anugerah Allah luar biasa. Diberikan kita kenikmatan merasakan iman, dan semoga kita meningkatkan dengan rasa takwa ini, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Sebagai rasa syukur, tentu di saat yang sama di bumi Allah yang nampaknya begitu luar biasa dekat dengan dilahirkannya Rasulullah, tetapi ini hari ya, di negara yang kemudian diutuslah para nabi, ini hari mendapatkan ujian yang luar biasa, yang ketika kemudian ingin beribadah masih berhadapan dengan taruhan nyawa, yang ketika ingin membangun keluarga yang baik mereka harus kemudian pertaruhkan berbagai pengorbanan yang ada. Kita alhamdulillah Allah hadirkan di Indonesia yang kemudian kita memiliki ratusan bahkan hampir jutaan masjid yang berdiri luar biasa di tanah air kita. Maka kalau kemudian tempat-tempat yang Allah ciptakan, Baitullah, rumah Allah yang nyaman untuk kita kemudian memuja dan memanjatkan segala doa baik kita, lalu kita kemudian diundang oleh Allah di dalam setiap hari 5 waktu kita agak mengabaikan, disitulah kemudian kita merasa mestinya gelisah. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang kemudian diciptakan oleh Allah ini adalah ruang untuk kemudian kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hamparan kita untuk bersujud disunahkan untuk kemudian kita menenangkan diri, bahkan kemudian kita bisa untuk melakukan hal-hal yang sunnah, menuntaskan zikir dan wirid yang kemudian menenangkan kolbu kita di tengah banyaknya hamparan sekarang ini, masalah-masalah yang seakan berjibaku memenuhi media sosial dan informasi yang kemudian kita tangkap sehari-hari. Apa yang kemudian menjadi penting sidang Jumat yang berbahagia, kita dihadirkan ke dunia ini pasti akan ditanya pertanggungjawaban itu. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Sekecil apapun kita, amanah yang diberikan oleh Allah pasti nanti akan dipertanggungjawabkan. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Sekalipun barangkali lisan nanti kita tidak akan berucap apa yang kemudian kita akan kemukakan di hadapan Allah, tetapi di saat terkunci lisan itu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apakah selama kita di dunia ini menjaga diri kita dengan baik, menjalankan Al-Quran sebagaimana diperintahkan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Bisa jadi kita yang seakan kelihatan indah, solih, sholat, ya, kita tidak kemudian juga menjaga keluarga kita. Jangan sampai juga kemudian di dalam Al-Quran yang terjelaskan dengan sharh ini, wahlikum nar, kita memiliki pertanggungjawaban terhadap keluarga kita. Kalau kemudian kita bisa menyaksikan ini hari betapa kemudian maraknya ya, kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak generasi kita. Kumpul-kumpul mereka di kafe-kafe yang sekarang dengan begitu vulgar juga menyediakan obat-obat yang kadang tidak boleh dikonsumsi, minuman keras yang kemudian juga pasti akan memberikan mazharat yang besar terhadapnya, dan itu menjadi satu tantangan yang besar. Faktanya kemudian kita bisa membaca dan kita kemudian disuguhkan betapa banyak ya, yang kemudian mengajukan pernikahan dini, yang kemudian mereka terlarut di dalam judi-judi online yang belum waktunya, kemudian mereka cukup usia juga, di samping bahwa kemudian banyak kriminalitas yang secara kolektif ataupun individu kemudian dijalankan.
Belum lagi kalau kemudian kita bisa melihat suguhan-suguhan yang faktanya memang kemudian setiap hari anak-anak kita memegang gadget. Belum cukup usia barangkali mereka harus menonton apa yang kemudian terselipkan di situ, pornografi dan lain sebagainya. Maka sangat otomatis wajar bisa diprediksi semakin hari kemudian tantangan membangun karakter akhlak anak-anak kita menjadi semakin tertantang. Bisa jadi kemudian kita mengaku menjadi kalangan terdidik, tetapi kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kemudian ilmu kita, langkah kaki kita ke kampus ini, ke tempat-tempat majelis, bahkan setiap laku kita pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin di saat ke kampus, di tempat kerja, bisa mengontrol anak-anak kita sekarang ini yang barangkali SD saat ini sedang liburan menerima rapot di awal. Apakah mereka sedang melihat gadget kah atau istirahat kah, atau kemudian mereka sedang bercengkrama dengan Al-Quran yang barangkali kita tersibukkan dengan kerja. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, memang begitu besar tantangan kita. Tidak cukup memberikan rizki yang halal, tetapi kemudian kita ada tuntutan memberikan role model keteladanan di tengah keluarga kita. Tidak mungkin kemudian kita membentak anak kita, sedangkan di sisi yang lain kita menginginkan anak kita berkalam dengan lemah lembut. Tidak mungkin juga anak-anak kita berkalam dengan lembut ketika Al-Quran jarang tertanam dalam qalbu mereka. Bagaimana kemudian di tengah malam kemudian kita juga bangun mendoakan anak kita, istri kita, bahkan kemudian guru-guru kita, sanak saudara kita yang karena Allah menciptakan dunia ini sepenuhnya untuk manusia. Malaikat pun diutus untuk kemudian kita. Apakah raqib dan atid senantiasa menjadi kontrol bagi kita, ataukah kemudian kita masih takut dengan CCTV yang lebih mengawasi kita secara duniawi? Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, apapun kemudian yang menjadi orientasi kehidupan kita, mestinya kemudian kita konekkan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Kalaulah kemudian kita bekerja adalah karena Allah perintahkan itu. Kalaulah kemudian kita memberikan pendidikan yang terbaik karena kemudian kita juga mengenalkan Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Apakah kemudian takrimul aulad kita, memuliakan anak-anak kita, akan dibalas dengan kemuliaan mereka nanti di saat kita tua, ketika kemudian kita mengajarkan mereka berjalan, mengajarkan kata yang baik, memberikan makanan yang halal. Kita mengharap mereka nanti kita tua akan dipandu mereka, kemudian dibantu juga. Itu persoalan bahwa kemudian Allah akan melangkahkan kita, apakah kemudian anak-anak kita menjadi saleh ataupun tidak. Maka ketulusan kita di dalam konteks ini menjadi sebuah keharusan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita kemudian menjadikan akhlak di dalam setiap lagu. Sudah sewayahnya kita sebagai ayah menjadi pemimpin di rumah tangga kita dengan baik. Tidak hanya cukup memerintahkan anak kita berakhlak yang baik, sedangkan kita tidak memberikan ruang pendidikan dan keteladanan yang baik bagi mereka. Begitupun di kampus, barangkali kemudian kita mengajak dan memerintahkan para mahasiswa dan lain sebagainya untuk berbuat baik, sedangkan kita lupa bahwa keteladanan yang terbaik merupakan keteladanan yang sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah adalah Quran yang berjalan. Sahabat-sahabat melihat ada keterpaduan antara laku dengan ungkapan. Ada kebeningan kolbu yang terekspresikan dalam setiap langkah. Sentuhan apa yang disentuh oleh Rasulullah menjadi sentuhan kemakmuran. Bahkan di tanah di mana dulu Rasulullah pernah disusui menjadi tanah yang lebih makmur. Dan kita mengenang betapa Madinatul Munawwarah menjadi kota yang bercahaya, karena disitulah kemudian dimakamkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu sidang Jumat yang berbahagia, dalam ruang yang sangat sempit ini, yang kemudian kita berharap Quran menjadi panduan bagi kita. Kita amati bersama, tidak ada pribadi-pribadi yang dekat dengan Quran yang hidupnya tidak sejahtera. Tampak pribadi-pribadi yang mengistiqomahkan qiyamul lail, bermunajah kepada Allah, hidupnya masih sengsara dan mengeluh dengan segala kekurangan dan tantangan yang ada. Nampaknya aneh ketika orang-orang yang kita lihat dia begitu khusyuk sholatnya, dia begitu luar biasa akhlaknya, dia tidak mendapatkan kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. Betapapun itu menjadi satu ibrah bagi kita.
Siapapun yang berdekatan dengan Quran, siapapun yang memuliakan dirinya dengan kemuliaan akhlakul Quran, dan siapapun yang kemudian meniatkan diri segala laku karena ingin mengamalkan Al-Quran, maka Allah lah yang kemudian akan menjaga dan memuliakannya. Dan semoga kita di bagian itu adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah. Termasuk sekarang ini Allah perjalanan kita untuk bersujud dan bermunajah berjamaah di masjid yang mulia ini. Semoga demikian harapan kita, dan Allah juga jaga anak keturunan kita menjadi generasi-generasi Quran. Istri pasangan kita semuanya menjadi orang-orang yang salihah, yang kemudian dari ibu-ibu yang hebat lahirlah anak-anak generasi yang hebat. Karena tantangan kita begitu luar biasa di era digital sekarang ini, apalagi 5, 10, 20 tahun ke depan. Amanah pribadi yang begitu saleh, yang tidak terlalu duniawi. Dia cukup dengan bagaimana berkelakuan dengan baik, memiliki etos kerja yang baik, memiliki fisikal yang baik, tetapi pribadinya juga saleh, memiliki akhlak yang luar biasa, tetapi dia juga kemudian memiliki skill-skill yang kemudian Allah telah ajarkan melalui keteladanan para nabi dan para rasulnya. Semoga kita bisa meniru itu semua, dan Allah turunkan kepada kita, anak-anak keturunan kita, menjadi orang-orang yang salih, salihat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bi wa yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.